Yang disebut Demon Phoenix Steps hanya sehebat ini. Sosok cahaya keemasan yang menyebar di langit dengan cepat menghilang dari mata hitam gelap Xiaoyan. Mereka diaglomerasi menjadi sosok yang muncul di sebelah kirinya. Senyuman dingin melintas di hatinya. Tubuhnya benar-benar mengabaikan angin tinju di sekelilingnya. Tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat ini. Itu naik ke tingkat menengah dari bintang kelima kelas Doseng. Jari-jari Xiaoyan melengkung saat auranya melonjak. Api merah muda dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi jari seperti kristal sepanjang setengah inci. Itu menembus banyak sosok manusia dan dengan kejam menekan tinju di belakang cahaya keemasan. Mendesis. Cahaya keemasan di sekitar Xiaoyan segera meredup setelah jari kristal merah muda menekan kepalan tangan. Sosok cahaya keemasan yang padat menghilang menjadi ketiadaan. Akhirnya, Huang Tian yang benar-benar terpana muncul di depan Xiaoyan. Dia terkejut mengetahui bahwa Xiaoyan benar-benar telah melihat melalui Demon Phoenix Steps-nya dan telah menemukan tubuh aslinya. Jari mengumpulkan api. Serangan kristal ini terbentuk dari api surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan dengan baik karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat. Jari kristal seperti kaca yang indah itu menyebabkan cahaya keemasan megah di sekitar kepalan tangan menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang mengejutkan. Jari kristal itu tampak sangat tajam saat merobek Doki di tangan Huang Tian dan dengan kejam menusuk tulangnya. Bajingan, rasa sakit yang menusuk hati tiba-tiba ditularkan dari tangan Huang Tian. Ekspresi Huang Tian dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Sayap cahaya keemasan besar di belakangnya memotong langit seperti pisau dan menebas Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Meledak, tubuh Xiaoyan dengan cepat ditarik kembali saat Huang Tian menyerang. Segel tangannya berubah dan senyum dingin terangkat di sudut mulutnya. Jari kristal merah muda di telapak tangan Huang Tian tiba-tiba berubah menjadi gelombang api yang menakutkan saat meledak. Gelombang api merah muda menyapu langit. Temperaturnya yang menakutkan segera menguapkan kelembapan di area tersebut. Raungan geram Huang Tian mengikuti saat gelombang api menyebar. Dia mengalami beberapa kerusakan. Langit dengan cepat menjadi redup setelah gelombang api menyebar. Tubuh Huang Tian sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Kelopak mata banyak yang mengejang saat melihat penampilan Huang Tian saat ini. Huang Tian saat ini tidak lagi setenang sebelumnya. Sebagian besar bajunya telah terbakar. Seluruh lengannya hangus hitam. Lubang berdarah sepertinya menembus telapak tangannya. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka ini karena bahkan pembuluh darahnya telah rusak akibat suhu yang tinggi. Jika Huang Tian tidak bereaksi dengan cepat sebelumnya, seluruh lengannya kemungkinan besar akan lumpuh. Betapa disesalkan, Xiaoyan, yang dengan cepat menarik kembali, dengan menyesal menggelengkan kepalanya saat melihat sosok ini. Dia berhasil menemukan kesempatan karena kesombongan Huang Tian, namun dia tidak bisa melukainya dengan serius. Namun, akan sedikit merepotkan jika kecepatan menakutkan orang ini benar-benar dilepaskan. Dia memang memiliki beberapa kemampuan sebagai kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, meskipun Xiaoyan telah mengandalkan kekuatan dari api lotus pemurnian iblis, dia hanya berhasil membuat Huang Tian menderita beberapa kerusakan non-fatal selama ini, pertarungan. Dibandingkan dengan kepala aula jiwa, Huang Tian tampaknya lebih sulit untuk dihadapi. Ekspresi Huang Tian sangat suram saat dia berdiri di langit tidak jauh. Kepalanya menunduk saat dia mengamati penampilannya yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Bagus, bagus. Kamu memang pantas menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kepala Hall of Souls. Raja ini benar-benar meremehkanmu hari ini. Ekspresi Xiaoyan tenang. Namun, kehati-hatian muncul di dalam hatinya. Dia bisa merasakan Doki yang luas dan kuat beriak di dalam tubuh Huang Tian saat ini. Tampaknya kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix menjadi sangat marah. Gemuruh. Awan gelap pekat tiba-tiba melonjak keluar dari langit setelah Doki yang luas dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih. Raungan menggelegar dipancarkan dari awan gelap sebelum bergema di seluruh negeri. Patung suci iblis Phoenix. Huang Tian tiba-tiba meraung ke langit saat awan gelap terbentuk. Tubuhnya dengan cepat mulai berubah. Sebuah cahaya keemasan melesat keluar dan Demon Phoenix setinggi 10.000 kaki muncul di dunia ini dan menutupi matahari. Gelombang demi gelombang tekanan yang menakutkan menyebar dengan cara yang luar biasa, menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan. Huang Tian ini benar-benar telah kembali ke bentuk aslinya, dia benar-benar telah mendorong Huang Tian sedemikian rupa, mata Yao Ming sedikit terkejut setelah dia melihat transformasi ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, kekuatan Huang Tian akan meningkatkan setidaknya 3 level. Situasi Xiaoyan tidak terlihat bagus. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius setelah melihat makhluk besar di langit. Sayap Heaven Demon Phoenix seperti logam. Bentuk sebenarnya dari Huang Tian bisa tetap baik-baik saja bahkan jika dia dengan paksa menerima serangan dari bintang 3 atau bahkan 4 doseng. Menambah kecepatannya yang menakutkan, dia seperti mesin jagal.
Apapun akan hancur dengan kepakan sayapnya, ini akan agak merepotkan. Demon Phoenix besar yang telah diubah Huang Tian dengan lembut mengepakkan sayapnya. Angin kencang bertiup di atas tanah. Matanya yang tajam menatap Xiao Yan saat kekejaman melintas di hadapan mereka. Dia ingin mengalahkan Xiao Yan dengan tangannya dengan cara yang paling menyedihkan. Bang! Sayap Huang Tian yang berukuran 10.000 kaki tiba-tiba mengepak saat pikiran ini melewati kepalanya. Seluruh langit tampak redup saat tubuh besarnya merobek langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, celah spasial hitam besar merobek langit dalam sekejap. Ledakan guntur yang hebat mengguncang telinga beberapa ahli yang lebih dekat sampai darah segar mengalir. Gunung yang menjulang tinggi di bawah juga diledakkan secara paksa menjadi abu oleh gelombang udara ofensif yang menakutkan ini. Mendesis, pemandangan ini menyebabkan banyak orang menghirup udara sejuk. Serangan ofensif ini tidak membutuhkan seseorang untuk menggunakan skill Do apapun. Tubuh Huang Tian saat ini adalah Do skill yang menakutkan. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Bahkan tubuh elit Do Seng akan berubah menjadi kabut berdarah jika diserang olehnya. Makhluk buram merobek langit dan mendekati mata hitam pekat itu. Meski masih agak jauh, tekanan angin yang menakutkan sudah melanda tubuh Xiao Yan. Aliran kacau seperti bila angin saat mereka dengan kejam menebas tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Sosok ilusi spiritual besar dengan cepat muncul di luar tubuhnya. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang mengguncang bumi dengan marah meraung dan dengan kejam bertabrakan dengan tubuh besar Huang Tian. Tubuh Huang Tian memang sangat kuat, tetapi Xiao Yan tidak sepenuhnya tidak berdaya melawannya. Jiwa negara surgawi sempurna Xiao Yan adalah musuh bebuyutan kepala suku. Bang! Kecepatan Huang Tian melambat setelah tubuhnya diserang oleh gelombang sonik. Spiritual, beberapa bulu logam di tubuhnya juga patah. Jiwanya mengeluarkan rasa sakit yang hebat saat menghadapi gelombang sonik ini. Bajingan, mata Huang Tian berubah menjadi merah darah setelah disambar oleh gelombang sonik spiritual. Matanya kejam saat dia menatap Xiao Yan. Dia dengan tegas menahan rasa sakit yang hebat di dalam jiwanya saat dia mengepakkan sayapnya lagi dan terus menyerang Xiao Yan dengan kejam. Selama dia berhasil menyerang tubuh Xiao Yan pasti akan mati. Dengan Huang Tian mempertaruhkan segalanya, kelesuan yang disebabkan oleh kemarahan ilahi musim semi kuning segera melemah, dan dia datang dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Dari kelihatannya, dia jelas berencana untuk membunuh Xiao Yan dalam satu serangan. Ekspresi Xiao Yan berubah begitu dia menyadari Huang Tian akan keluar. Dia tidak dapat mundur saat ini. Huang Tian lebih cepat darinya, dan setiap upaya untuk menghindar hanya akan membuat Huang Tian mengejarnya. Pada saat itu, Xiao Yan kemungkinan akan mengalami cedera serius meskipun kekuatan fisiknya kuat. Ekspresi kejam segera melintas di mata Xiao Yan. Dia sekali lagi membentuk segel dengan tangannya. Sosok ilusi muncul lagi, dan kali ini, Xiao Yan melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning 3 kali. 3 kemarahan ilahi musim semi kuning diterjemahkan ke dalam 3 serangan gelombang sonik spiritual. Para ahli itu, yang awalnya mundur dari jarak yang sangat jauh, terguncang sampai darah segar berceceran dari mereka. Mereka buru-buru mundur lebih jauh dengan wajah ketakutan. Bang! 3 serangan gelombang spiritual besar dengan kejam menyerang tubuh Huang Tian satu demi satu, menyebabkan bulu emasnya meledak terpisah. Cahaya keemasan terang yang mengelilinginya dengan cepat menjadi jauh lebih redup. Bahkan dengan kekuatan Huang Tian, diserang oleh 4 kemarahan ilahi musim semi kuning menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Rasa sakit yang menusuk jantung menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengepakkan sayapnya. Sungguh gelombang sonik spiritual yang menakutkan. Yao Ming di kejauhan, merasakan beberapa ketakutan di hatinya saat dia melihat Xiao Yan. Dia paling hanya mampu menahan serangan spiritual pada tingkat ini 2 kali sebelum jiwanya runtuh, namun Huang Tian telah menerima 4 dari mereka dan tetap hidup. Kekuatan bintang 5 Do Seng yang canggih memang luar biasa menakutkan. Xiao Yan, raja ini akan menahan berapa kali kamu bisa melepaskan serangan itu. Rasa sakit yang menusuk adalah tulang jauh di dalam jiwanya. Pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan gila saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Darah sepertinya menetes dari matanya. Mereka dengan ganas menatap Xiao Yan yang lelah di kejauhan. Dia mengendalikan sayapnya dan mengepakkannya dengan kejam. Bang! Tubuh besar Huang Tian muncul beberapa ribu kaki di depan Xiao Yan setelah dia mengepakkan sayapnya. Aliran udara yang menakutkan dengan liar merobek tubuh Xiao Yan. Doki yang berputar di permukaan tubuh Xiao Yan tampaknya tersebar karena aliran kacau yang luar biasa. Ini buruk, ekspresi Yao Ming dan yang lainnya berubah drastis. Mata besar berwarna merah darah terpantul di mata hitam pekat. Xiao Yan memandang Huang Tian, yang akan bertabrakan dengannya di saat berikutnya. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Teratai api brilian 6 warna perlahan muncul.
Aura yang bisa memusnahkan dunia dengan tenang menyebar, namun, Xiao Yan baru saja akan melemparkan teratai api ini, yang terbentuk dari 6 jenis api surgawi, ketika sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari mata air Nin Serene di bawah. Pilar cahaya melesat ke langit dan memotong ruang antara Xiao Yan dan Huang Tian, pilar cahaya memancarkan 9 warna berbeda, pilar cahaya 9 warna yang sangat besar menembus langit. Kilaunya yang indah membuat daratan tampak lebih semarak, ini adalah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak orang merasa terkejut dan tercengang. Jelas, mereka tidak mengerti dari mana pilar cahaya 9 warna itu berasal. Tekanan semacam ini, Yao Ming dan sesepuh lainnya dari suku Piton 9 tenang tanah dalam menatap pilar cahaya dengan mata terkejut dan tidak pasti. Mereka mampu mendeteksi tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan dan jiwa mereka, Bang. Tubuh besar Demon Phoenix Huang Tian tidak dapat berhenti tepat waktu. Itu bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara guncangan bumi yang keras tiba-tiba bergema di langit. Langit dan daratan seakan bergetar karena benturan dahsyat ini. Retak-retak. Setelah tabrakan kekuatan penuh Huang Tian, pilar cahaya 9 warna retak. Garis retakan besar terbentuk seolah-olah mungkin untuk menghancurkan pilar cahaya. Permukaan pilar cahaya meledak, dan ekor ular 9 warna sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba muncul dari pilar cahaya. Itu diayunkan dan dengan kuat melilit tubuh Huang Tian. Pilar cahaya runtuh dan piton 9 warna besar yang bahkan lebih besar dari Huang Tian dengan mencolok muncul di depan banyak pasang mata. Mendesis, menghirup udara dingin segera terdengar satu demi satu saat semua orang melihat piton 9 warna besar, yang memenuhi langit. Kejutan melonjak ke banyak pasang mata yang hadir. Ini adalah 7 warna surga menelan piton. Para sesepuh dari suku Piton Nine Serene Deep Ground itu mengungkapkan mata tertegun saat mereka menatap piton yang brilian. Tubuh ular piton besar itu memancarkan 9 warna. Itu penuh warna dan sangat indah. Sisik seukuran manusia itu mengandung kilau yang indah saat menutupi tubuh besar itu. Tubuh ular itu perlahan bergoyang. Itu secara samar-samar memancarkan perasaan luar biasa yang sepertinya dapat dengan mudah menghancurkan pegunungan. Perasaan ini mengguncang hati seseorang. Ini bukan 7 warna surga menelan piton, itu adalah 9 warna surga menelan piton yang legendaris. Gelombang besar sepertinya telah mengaduk di hati Yao Ming saat ini. Piton 9 warna menelan surga adalah makhluk ilahi yang sepertinya hanya ada di cerita rakyat kuno. Dari sudut pandang tertentu, keberadaan seperti itu bahkan lebih kuat daripada leluhur dari magical beast jenis ular, piton surga kuno. Karena jumlah mereka sedikit, reputasi 9 warna surga menelan piton jauh lebih rendah dari piton surga kuno. Namun, sebagai kepala suku dari suku Piton 9 tenang Deep Ground, Yao Ming secara alami memahami kekuatan Piton menelan surga 9 warna ini, bahkan selama zaman kuno, Piton menelan surga 9 warna hampir tidak pernah muncul. Selain itu, setiap kali itu terjadi, itu akan menimbulkan kejutan di dalam suku ular. Yao Ming tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat melihat secara pribadi binatang ilahi ini, yang hanya ada dalam legenda. Suku Piton Nine Serene Deep Ground saat ini adalah suku dengan garis keturunan terdekat dengan Piton surga kuno di antara suku-suku ular, tetapi kebanggaan ini bahkan tidak layak disebutkan di depan 9 warna surga menelan Piton karena garis keturunan 9 Colored Heaven Swallowing Piton sedikit lebih kuat dari Piton surga kuno dari sudut pandang tertentu. Tekanan dari garis keturunannya berasal dari ini. Kailin sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Tidak heran Xiao Yan mengizinkannya untuk berlatih di 9 musim semi yang tenang. Pada saat ini, Yao Ming akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan mengizinkan Kailin untuk berlatih di dalam musim semi, yang bahkan dia tidak bisa tinggal lama. Surga 9 warna menelan piton. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada 9 warna langit menelan piton yang tersisa di benua? Tubuh besar Huang Tian tertahan dengan kuat. Dia melihat ular piton 9 warna di depannya, yang menatapnya dengan mata ular sedingin es dan menjulurkan lidah ularnya. Ekspresi terkejut melonjak di matanya saat dia tanpa sadar berteriak tak percaya. Piton besar di depannya adalah eksistensi yang sebanding dengan Heaven Phoenix. Kenapa masih ada di dunia ini? Mata ular dari ular piton 9 warna yang besar tetap sedingin es bahkan saat Huang Tian meraung tak percaya. Ekor ular besar yang telah melilit tubuhnya dengan kuat perlahan mengerut semakin erat. Kekuatan meremas yang menakutkan itu mematahkan bulu logam di tubuh Huang Tian. Tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderit yang aneh. Bahkan ruang itu sendiri telah menjadi sedikit terdistorsi, sialan. Kejutan dan amarah melintas di mata besar Huang Tian saat dia merasakan tekanan kuat yang membuat tubuhnya berubah-ubah. Dia mengeluarkan teriakan tajam ke arah langit saat cahaya keemasan yang terang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah cahaya keemasan, bulu di tubuh Huang Tian tiba-tiba berdiri. Mereka seperti bilah tajam saat mereka dengan liar membelah tubuh ular piton 9 warna yang besar itu. Percikan mulai turun seperti badai api.
His mendesis. Mata ular piton besar 9 warna menjadi lebih dingin saat Huang Tian berjuang untuk membalas. Ia melihat kepala ular itu bergoyang dan puluhan sisik ular 7 warna tiba-tiba jatuh. Sisik-sisik ini bergetar dan berubah menjadi lusinan ular sanca telan 7 warna di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, ekor ular itu terjerat satu sama lain seperti jaring ular. Akhirnya, lusinan 7 warna langit menelan piton berteriak ke arah langit. Jaring ular kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bang bang bang. Kecepatan menyusutnya jaring ular sangatlah menakutkan. Kekuatan menekan, yang tidak bisa dijelaskan, dibentuk oleh jaring yang terbuat dari ular. Bahkan ruang angkasa itu sendiri runtuh. His mendesis. Huang Tian berada di tengah kekuatan pemerasan yang menakutkan. Dia tanpa sadar merasakan kepanikan dan ketakutan terlepas dari kekuatannya. Bahkan dia kemungkinan akan terluka parah jika terkena jaring itu. Keinginan untuk menarik diri segera muncul di hatinya. Tubuhnya yang besar anehnya bergetar saat dia dengan paksa membebaskan dirinya sedikit dari 9 warna surga menelan piton. Segera setelah itu, tubuh besarnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok manusia di depan banyak pasang mata. Sayap di punggung Huang Tian dikepakkan setelah dia kembali ke bentuk manusia. Angin bertiup dan guntur bergema saat tubuhnya menembus ruang angkasa dan buru-buru bergegas keluar dari jaring ular. Bang! Huang Tian sangat cepat dan ganas. Kedua sayapnya mengepak dan dia kabur melalui celah di jaring ular. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah melarikan diri, bayangan besar tiba-tiba turun dari langit. Ekor ular yang cerah dan berwarna-warni dengan kejam menabrak tubuhnya. Ledakan udara yang kuat menghantam tanah 100.000 kaki di bawah, membentuk lubang selebar 10.000 kaki. Huang Tian segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah dipukul dengan kuat oleh ekor ular ini. Kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai organ dalamnya bergeser. Tubuhnya seperti bola meriam saat terbang menjauh. Akhirnya, dia dengan kasar menghancurkan sebuah gunung di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, dia menggosok tanah dan membentuk selokan sedalam 10.000 kaki sebelum dia berhenti perlahan. Banyak pasang mata memandang ke jurang yang membentang ke cakrawala. Tenggorokan mereka tanpa sadar bergetar. Mata mereka mendapat ketakutan tambahan ketika mereka melihat 9 warna surga menelan piton di langit lagi, bahkan elit biasa Doseng kemungkinan akan berubah menjadi kabut berdarah dari serangan ekor ini, meneguk tubuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix menegang saat ini. Ekspresi mereka tercengang. Tak satu pun dari mereka berani bergerak maju untuk menyelamatkan Huang Tian karena tekanan kuat yang tak tertandingi yang memancar dari langit. Sementara seluruh langit tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan, Heaven Swallowing Piton besar 9 warna di langit perlahan mulai meringkuk tubuh besarnya. Kemudian, kilau warna-warni dan cemerlang melonjak dari tubuhnya sebelum tubuh besar Heaven Swallowing Piton mulai menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok cantik dengan lekuk tubuh yang mempesona di depan banyak mata yang terkejut. Kilau di langit berangsur-angsur tersebar. Sosok mempesona itu muncul di mata banyak sosok. Dingin, mempesona, dan mampu membawa bencana ke suatu negara. Hati banyak orang berdebar lebih cepat begitu mereka melihat penampilan yang mempesona ini bercampur dengan rasa dingin. Orang seperti itu dapat digambarkan sebagai godaan terakhir, sosok yang mempesona itu menampakkan dirinya di langit. Tangannya menunjuk ke lusinan Seven Colored Heaven Swallowing Piton di langit dan memberi isyarat. Ular-ular itu bersiul sebelum berubah menjadi banyak cahaya 7 warna yang mengalir ke tubuhnya. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual dari 7 warna langit menelan piton. Hanya setelah dia mulai mengumpulkan piton penelan langit 7 warna, Yao Ming dan yang lainnya secara mengejutkan menemukan bahwa piton penelan surga ini tidak terbuat dari energi. Sebaliknya, mereka adalah jiwa-jiwa yang benar-benar surga menelan piton. Puluhan jiwa 7 warna surga menelan jiwa piton. Bahkan kepala Yao Ming menjadi sedikit pusing setelah menyadari siapa mereka. Tetua yang tersisa dari suku Piton Nine Serene Deep Ground semuanya mengungkapkan tatapan kusam, tampak seperti orang bodoh. Bagaimana bisa begitu banyak dari ular piton menelan 7 warna yang sangat langka ini muncul sekaligus? Keindahan di langit sama sekali mengabaikan keterkejutan mereka. Matanya, yang berisi rasa dingin yang malas, perlahan menyapu sekelilingnya, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang memeriksa subjeknya, tampak dingin dan perkasa, tetapi siapapun yang melakukan kontak dengan sepasang mata ini, yang berisi jejak kemalasan, akan merasakan jantung berdetak lebih keras. Beberapa dari individu yang lemah mental itu menunjukkan wajah merah cerah saat Doki di dalam tubuh mereka menjadi kacau. Mata si cantik iblis hanya menyapu sebentar ke area di bawah. Mereka bergeser tanpa berhenti. Setelah itu, dia sedikit menoleh dan melihat ke area yang tidak jauh di belakangnya. Seorang pria muda berpakaian hitam berdiri di udara. Wajahnya menunjukkan senyum lembut. Sepasang mata hitam pekat dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya berhenti pada sosok muda itu saat mulut di wajahnya yang mempesona perlahan terangkat menjadi busur. Dia seperti bunga peoni yang mekar penuh dengan daya pikat yang besar.
Kecantikannya menggetarkan jiwa. Xiaoyan sedikit linglung setelah melihat senyum Kailin yang mempesona. Dia segera mengayunkan kepalanya dan pulih. Dia dengan lembut tertawa, "Sudahkah Anda menyelesaikan retret Anda?" "Iya." Kailin tersenyum. Mata cantik sipitnya perlahan menyapu Xiaoyan. Alisnya yang sempit dan seperti bulan sabit terangkat. Dia bertanya, "Apakah kekuatanmu tumbuh secara signifikan lagi? Aku tidak bisa membandingkan denganmu." Xiaoyan merentangkan tangannya. Matanya sedikit tidak berdaya saat dia melihat Kailin. Dari cara Kailin muncul, jelas bahwa kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang relatif kuat selama retret ini. Ini membuatnya sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia juga menuju ke dasar mata air, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Setelah Kailin memasuki apa yang disebut musim semi, biasa, ini, dia akhirnya mendapatkan banyak keuntungan. Berkat ini benar-benar membuat seseorang merasa iri. Apakah begitu? Kailin menggeser kakinya. Dia membawa aroma yang menggoda saat dia mendekati Xiaoyan. Matanya yang cantik sedikit berkedip. Jari panjangnya yang halus tiba-tiba menekan ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Kilau 9 warna samar-samar hadir di ujung jarinya sementara energi misterius diam-diam menyebar darinya. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat dia menguji kekuatannya. Api merah muda muncul di depannya dan jari Kailin dengan berbahaya berhenti di luar api. Dia melirik Xiaoyan dan berkata dengan suara menyesal, "Kupikir aku akan melampauimu setelah keluar dari retretku." Bahkan sekarang, Kailin sangat mengingat perasaan jauh lebih kuat dari Xiaoyan saat itu. Namun, dirinya yang agak kuat sedikit tertekan karena sesuatu seperti menjadi lebih kuat dari Xiaoyan kemungkinan tidak akan pernah muncul lagi. Xiaoyan tidak berdaya. Kailin tampaknya sekali lagi menjadi Ratu Medusa di masa lalu, yang sulit dijinakkan, setelah keluar dari retret ini. Dia dingin dan mempesona. Selain itu, dia juga memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. "Baiklah, berhenti main-main. Level berapa kekuatanmu sekarang?" Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya. Dia dengan cepat menjadi serius dan bertanya setelah menemukan bahwa persepsi spiritualnya tidak dapat mendeteksi kekuatan sebenarnya Kailin. Bukan karena dia telah melampauinya, melainkan karena aura Kailin terlalu misterius. Tidak mungkin baginya untuk mengukurnya. Seharusnya sekitar bintang 4 doseng, Kailin juga tersenyum dan menjawab dengan jujur, setelah melihat Xiaoyan menjadi serius. Terlepas dari seberapa kuat dia dan seberapa kuat dia bertindak di depan umum, dia masih menunjukkan kehangatan dan kepatuhan yang langka di depan suaminya. Serangan dari sebelumnya tampaknya tidak seperti sesuatu yang bisa digunakan doseng bintang 4, Xiaoyan sedikit mengangkat alis. Jaring ular menyusut yang dilepaskan Kailin sebelumnya menyebabkan bahkan seseorang yang sekuat Huang Tian tidak punya pilihan selain untuk sementara berlindung. Doseng hanya 4 bintang tidak dapat melakukan itu. "Saya meminjam kekuatan eksternal." Kailin secara alami tidak menyembunyikan apapun dari Xiaoyan. Dia mengambil langkah maju dan menjadi lebih dekat dengan Xiaoyan. Setelah itu, dia mengangkat tangannya. Lengan bajunya jatuh dan memperlihatkan pergelangan tangannya yang seperti giok. Ada banyak simbol ular 7 warna yang membentang dari pergelangan tangannya hingga lengannya. Hanya beberapa simbol ular yang ada di luar. Mereka mengandung pesona yang tidak biasa yang menggoda seseorang untuk mencoba menyelidiki lebih dalam. Ekspresi aneh melintas di mata Xiaoyan saat dia mengamati lengannya. Tangannya yang besar meraih pergelangan tangan Kailin yang tampaknya tanpa tulang di depan banyak mata yang iri dan berapi-api. Jarinya dengan lembut mengusap banyak simbol ular 7 warna. Ekspresi serius dan terkejut muncul di matanya beberapa saat kemudian karena dia menemukan bahwa simbol ular ini sebenarnya memiliki kekuatan hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, simbol ular ini bukanlah badan energi. Mereka adalah ular sanca menelan 7 warna yang asli. Bagian bawah mata air 9 tenang menyembunyikan sarang dari suku 7 warna langit menelan piton. Saya telah mendapatkan warisan leluhur mereka. Ada beberapa leluhur di antara mereka dengan sebagian jiwa mereka masih ada meskipun tubuh fisik mereka rusak. Saya telah membangunkan mereka, dan mereka melekat pada tubuh saya. Saya hanya bisa melawan Huang Tian dengan meminjam kekuatan mereka. Jika tidak, jika saya hanya mengandalkan diri saya sendiri, kemungkinan saya tidak akan bisa mengalahkan Huang Tian. Kailin dengan lembut menjelaskan. Jadi inilah alasannya, Xiaoyan baru tiba-tiba memahami di dalam hatinya setelah mendengar penjelasan singkat Kailin. Siapa sangka bahwa bagian bawah mata air 9 tenang benar-benar menyembunyikan sisa-sisa sarang milik suku Piton menelan langit 7 warna. Itu benar-benar pertemuan yang beruntung bagi Kailin. Dunia ini dipenuhi dengan segala macam pertemuan misterius. Alasan dia bisa mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame bisa dianggap sebagai pertemuan misteriusnya sendiri. Apakah akan ada masalah? Jari Xiaoyan dengan lembut menekan simbol ular di lengan Kailin saat dia bertanya. Meskipun leluhur ini memiliki beberapa fragmen jiwa, mereka bukanlah jiwa yang utuh.
Dari sudut pandang tertentu, mereka semua bisa dikendalikan olehku. Ekspresi Kailin sedikit putus asa saat dia menjawab. Xiao Yan santai hanya setelah mendengar ini. Dia menghibur, tidak apa-apa. Jika kami memiliki kesempatan di masa depan, kami dapat mencoba dan melihat apakah kami dapat memperbaiki jiwa mereka. Namun, yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah di depan kami. Mata Xiao Yan beralih ke reruntuhan gunung saat dia berbicara. Sosok yang menyedihkan telah berjuang ke udara dari tempat itu. Sosok itu adalah Huang Tian, yang menderita pukulan berat dari Kailin. Kailin di samping juga sedikit mengangguk. Mata cantiknya beralih ke Huang Tian. Senyum hangat di wajahnya telah dihapus. Matanya mendapatkan kilatan dingin saat niat membunuh melonjak di dalamnya. Batuk, Huang Tian terbatuk-batuk di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya melirik Xiao Yan dan Kailin di kejauhan dengan cara yang menyeramkan. Kepanikan melintas di hatinya. Dia masih tidak takut jika Xiao Yan sendirian, tetapi yang lain telah muncul, yang bisa melukainya dengan serius. Bahkan Huang Tian akan merasakan tekanan besar jika keduanya bekerja sama. Seandainya aku tahu bahwa wanita Xiao Yan adalah 9 warna surga menelan piton, aku tidak akan campur tangan, sialan. Mata Huang Tian berkedip. Hatinya merasa menyesal. Awalnya, dia berpikir bahwa masalah ini tidak akan merepotkan. Siapa yang mengira perubahan yang diharapkan seperti itu terjadi secara tiba-tiba? Seluruh langit sunyi sementara Huang Tian diam. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix bertukar pandangan satu sama lain. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Bahkan Huang Tian yang maha kuasa di mata mereka telah dipukuli hingga kondisi yang begitu menyedihkan. Kebanggaan mereka dari sebelumnya sudah tersebar oleh keganasan Xiao Yan dan Kailin. Haha, Kepala Huang Tian, apakah Anda berencana untuk terus mencoba menangkap target Anda? Xiao Yan melirik Huang Tian, yang menjadi diam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan memecah kesunyian. Wajah Huang Tian berkedut mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya berubah-ubah karena terus berubah dengan cepat. Akhirnya, dia berkata dengan suara serak, Xiao Yan, raja ini telah kalah kali ini. Keributan segera diaduk setelah kata-kata Huang Tian keluar dari mulutnya. Tidak ada yang menyangka kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, yang terkenal di wilayah binatang, untuk benar-benar mengaku kalah. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan mengaku kalah, kan? Suara Xiao Yan mengandung ejekan. Namun, kedua matanya terasa dingin. Jika dia datang sedikit lebih lambat hari ini, mungkin ada yang salah dengan pelatihan Kailin. Bagaimana dia akan menghadapi Xiao Xiao jika terjadi sesuatu? Haruskah kita membunuhnya? Kailin di samping bertanya dengan suara samar. Niat membunuh terungkap dalam nadanya. Ekspresi Huang Tian sedikit jelek setelah melihat Xiao Yan tidak berhenti mengejarnya. Dia dengan dingin berkata, mengatakan bahwa saya mengaku kalah tidak berarti saya takut pada kamu. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, aku masih bisa menarik salah satu dari kalian ke dalam pelukan maut bahkan jika aku tidak bisa menang. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Rasa dingin di matanya tidak berkurang sementara kilau 9 warna melonjak ke permukaan tubuh Kailin di sampingnya. Yao Ming di kejauhan melebarkan mulutnya saat melihat mereka bersiap. Namun, dia akhirnya berhenti berbicara. Dari sudut pandangnya, tidak akan menguntungkan jika Xiao Yan benar-benar membunuh Huang Tian. Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan melakukan pembalasan gila. Menghadapi salah satu dari 3 suku besar, suku Heaven Demon Phoenix, bahkan aliansi Sky Mansion akan berakhir dengan sakit kepala yang hebat. Jika Hall of Souls turun tangan secara diam-diam, itu mungkin akan menyebabkan bencana besar bagi aliansi Sky Mansion, yang bisa menghancurkannya untuk selamanya. Kamu, ekspresi Huang Tian sedikit suram, tapi hatinya terasa pahit. Mengingat kondisinya saat ini, dia kemungkinan besar akan mati jika dia harus berurusan dengan Xiao Yan dan Kailin bersama. Xiao Yan, raja ini akan memberitahumu tentang beberapa berita. Mungkin Anda tidak akan tertarik lagi untuk tinggal di sini setelah mendengarnya. Mata Huang Tian berbinar. Dia dengan kasar mengatupkan giginya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Oh, mengapa Anda tidak memberitahu saya dan kita akan lihat? Xiao Yan mengangkat alisnya dan menjawab dengan ekspresi tenang. Apa kau tidak bertanya-tanya mengapa raja ini memilih untuk meluncurkan kampanye dan menarikmu dari Central Plains sekarang daripada sebelumnya atau nanti? Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam. Matanya tertuju pada Huang Tian saat dia bertanya, mengapa? Huang Tian tersenyum melihat reaksi Xiao Yan. Dia tiba-tiba bertanya, sepertinya hubunganmu dengan Kaisar Naga baru dari suku Naga Void kuno cukup baik, kan? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jelek. Hatinya mulai merasa tidak nyaman. Nadanya padat saat dia berkata, jangan coba kesabaranku yang terbatas, jika aku jadi kamu, aku akan segera bergegas ke alam kosong sekarang. Kalau tidak, aku takut kamu hanya bisa pergi dan mengumpulkan mayat Kaisar Naga yang baru. Huang Tian tertawa,
anak muda itu benar-benar tidak tahu batasannya. Apa dia benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk menyatukan suku naga Void kuno? Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat suram. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Segel naga yang ada di telapak tangannya sebenarnya secara bertahap meredup saat ini. Anggota tubuhnya segera menjadi sedingin es. Ayo pergi. Xiao Yan memukul telapak tangannya ke depan tanpa menjelaskan apapun. Dia merobek ruang kosong. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat masuk. Kailin di belakangnya sedikit mengernyit sebelum dia buru-buru mengikutinya. Huang Tian, saya akan mengingat masalah ini hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Ziyan, aku akan meminta seluruh suku surga iblis Phoenix untuk membayar kembali dengan nyawamu. Senyum dingin baru saja muncul di wajah Huang Tian saat dia melihat Xiao Yan dan Kailin buru-buru pergi saat suara padat yang dipancarkan dari celah spasial membekukan senyumnya. Kelompok Yao Ming menyaksikan Xiao Yan dan Kailin tiba-tiba menghilang melalui ruang robek dari jaringan bawah tanah. Wajah mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua pergi dengan terburu-buru. Alam kosong adalah wilayah suku naga Void kuno. Dari kecemasan saudara Xiao Yan, mungkinkah beberapa masalah muncul lagi dengan suku naga kuno? Yao Ming bukanlah orang bodoh. Dia membuat tebakan setelah memikirkannya. Namun, dia saat ini memiliki masalah yang harus dihadapi dan tidak dapat pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan dan Kailin bisa menyelesaikan masalah kali ini dengan kekuatan mereka. Kalian berdua akan bertarung sampai akhirnya terluka parah, yang akan menguntungkan suku Heaven Demon Phoenix saya di masa depan. Huang Tian di langit melihat ke tempat Xiao Yan dan Kailin menghilang. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat berhenti tinggal lebih lama lagi. Dengan teriakan dingin, dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Para ahli lain dari suku Heaven Demon Phoenix buru-buru mengikuti saat melihatnya pergi. Mereka tampak sedikit putus asa. Mereka semua jelas sadar bahwa jika Xiao Yan dan Kailin tidak tiba-tiba pergi, kemungkinan tidak akan mudah bagi mereka untuk mundur tanpa menderita kerugian. Suku Python Nine Serene Deep Ground tidak menghentikan Heaven Demon Phoenix untuk mundur. Mereka mulai membereskan kekacauan pertempuran sambil menghela nafas lega. Aliran spasial yang kacau di dalam Empty Realm seperti mulut besar iblis yang tersembunyi di kegelapan. Mereka diam-diam muncul dan dengan paksa menghancurkan semua hal yang mereka sentuh. Swoosh! Dua lampu terang melintas dengan kecepatan tinggi dalam kehampaan yang sangat sunyi. Aliran udara liar dan keras yang diaduk cahaya menyebabkan interior alam kosong terus bergemuruh. Ekspresi Xiao Yan suram saat dia melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Sejak mereka mengalahkan tiga Raja Naga besar terakhir kali, situasi klan Naga Void kuno lebih disukai Pulau Naga Timur. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan penyatuan. Tentu saja, tiga Raja Naga besar, yang telah melarikan diri, mungkin menjadi penghalang bagi suku tersebut, tetapi mereka jelas tidak dapat menimbulkan banyak masalah dengan kekuatan mereka. Garis penalaran ini selalu ada di dalam hati Xiao Yan. Namun, situasi yang terjadi hari ini membuatnya menyadari bahwa dia telah meremehkan kerumitan masalah. Segel naga menjadi semakin lemah. Ziyan tampaknya berada dalam situasi yang sangat mengerikan. Sial, apa yang terjadi pada suku naga Void kuno? Arah yang ditunjukkan oleh segel naga bukanlah Pulau Naga Timur. Sepertinya Ziyan tidak ada di Pulau Naga Timur. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia dengan cepat menekan amarah di hatinya. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya meningkat sekali lagi saat dia dengan liar bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh segel naga. Kailin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Xiao Yan melaju dari belakang. Dia tidak mengatakan apapun saat dia buru-buru mengikutinya. Cahaya darah melonjak dari tempat tertentu di alam kosong. Bau darah bisa dengan jelas mengendus bahkan 10.000 kaki jauhnya. Sumber cahaya darah adalah pulau besar yang mengambang di alam kosong. Pulau itu dipenuhi dengan warna merah tua, seolah-olah pulau itu telah diwarnai dengan darah, memberikan penampilan yang menyeramkan. Banyak sosok berkumpul bersama di langit yang jauh dari pulau besar, mengelilingi pulau ini dan tidak membiarkan apapun lewat. Orang-orang ini mengungkapkan ekspresi ketakutan dan suram yang luar biasa. Kemarahan melonjak di mata mereka saat mereka melihat Pulau Naga. Formasi Demon Transformasi Naga. Raja Naga Utara bajingan ini. Formasi Demon Transformasi Naga adalah teknik terlarang dari naga kuno kita yang telah dihancurkan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia menggunakannya? Petik 2. Seorang tetua berambut putih di langit di atas pulau meraung marah. Sesepuh dari Pulau Naga Timur di samping menjadi diam setelah mendengar ini. Mereka hanya mendengar rumor tentang teknik terlarang ini. Orang yang telah mengatur teknik rahasia suku naga kuno ini adalah kakek buyut Raja Naga Utara. Formasi Demon Transformasi Naga juga dihancurkan olehnya. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia menyimpannya secara pribadi. Penatua Zuli ragu-ragu dan menjawab.
Formasi Demon Transformasi Naga adalah teknik terlarang dari suku Naga Void kuno. Formasi ini dibuat oleh ahli yang sangat kuat dari suku saat itu. Setelah formasi ini terbentuk, semua orang di dalam, selain orang yang berada di tengah formasi, akan hancur menjadi genangan darah. Akhirnya, mereka akan dimakan dan diserap oleh pusat formasi. Dengan demikian, kekuatan orang itu akan membumbung tinggi, tetapi formasi ini terlalu berdarah dan kejam. Oleh karena itu diklasifikasikan sebagai teknik terlarang dan kemudian dihancurkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga Utara ini tahu bagaimana cara menggunakannya. Selain itu, hal yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa adalah bahwa orang gila ini benar-benar telah mengaktifkan formasi di seluruh Pulau Naga Utara. Harus diketahui bahwa banyak ahli dari 3 Pulau Naga berkumpul di sini karena aliansi mereka. Selain sejumlah kecil ahli di pulau itu, sebagian besar telah berubah menjadi genangan darah dan dimakan oleh Raja Naga Utara di tengah formasi. Setelah melahap begitu banyak anggota suku, kekuatan Raja Naga Utara sudah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Haha, kau gadis yang naif dan tidak berpengalaman, Raja ini pada awalnya berencana mengizinkanmu untuk hidup lebih lama. Di luar dugaan, Anda justru berani memimpin pasukan dan menyerang. Itu bagus. Raja ini memiliki jumlah pengorbanan yang tidak mencukupi. Jika aku melahapmu, garis keturunanku pasti akan melampaui semua leluhur suku Naga Void kuno. Haha, pada saat itu, Raja ini akan menjadi orang terkuat dalam sejarah suku Naga Void kuno. Cahaya darah yang pekat mengandung aroma berdarah saat mengelilingi pulau besar. Sementara Zuli dan yang lainnya tidak berani melangkah maju, cahaya berdarah itu tiba-tiba mengeluarkan tawa gila. Riak energi yang menakutkan menyapu. Kedua sosok manusia dalam pertempuran sengit menyebarkan kabut darah dan muncul di depan banyak pasang mata. Salah satu dari dua sosok itu adalah Ziyan, tapi kondisinya tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya sedikit lelah. Pedang pembunuh naga seperti cairan di tangannya sekali lagi dipanggil, tapi pedang pembunuh naga itu tidak terlihat sekuat sebelumnya. Sosok setengah manusia hadir di depan Ziyan. Tubuhnya sangat kuat. Otot-otot di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah hidup saat terus bergoyang-goyang di kulitnya. Gelombang darah mengalir keluar dari pori-porinya sementara daging di tubuhnya bergoyang. Ini menyebabkan dia tampak seperti orang berdarah yang terlihat ganas dan menakutkan. Ada kepala besar yang aneh di pundak orang berdarah itu. 3 wajah hadir di kepala ini. Ketiga wajah itu adalah Raja Naga Barat, Raja Naga Selatan, dan Raja Naga Utara. 3 wajah di satu kepala membuat perut seseorang mual. Dentang-dentang. 3 wajah seperti monster itu membuka mulut mereka. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Keenam mata merah tua itu dipenuhi dengan binatang buas seperti kekerasan. Selain itu, tangan monster itu memegang pedang besar yang dibentuk oleh cairan emas. Namun, warna emas itu bercampur dengan warna darah yang pekat. Gelombang suara metalik meletus saat bertabrakan dengan pedang pembunuh naga di tangan Ziyan, tapi monster itu tidak jatuh ke dalam kerugian. Sebaliknya, bau busuk yang sesekali memaksa Ziyan ke dalam situasi. Berbahaya. Raja Naga Utara, bajingan. Raja Naga Barat dan Selatan adalah sekutumu, namun kamu bahkan tidak melepaskan mereka. Kamu benar-benar melahap tubuh dan jiwa fisik mereka dan telah menjadi monster seperti itu. Mata Ziyan mengandung nyala api saat mereka menatap monster itu. Darah menyembur dari tubuhnya saat dia dengan marah mengutuk Raja Naga Utara. Cek-cek, 2 sampah itu telah terluka parah olehmu. Mereka akan kesulitan menjadi hebat bahkan jika mereka pulih sepenuhnya. Lebih baik jika mereka membantu saya. Meskipun saya telah memakan daging mereka, Raja ini berjanji untuk membantu membalas dendam. Wajah Raja Naga Utara di kepala monster itu tertawa aneh. Pedang besar di tangannya dengan marah menebas Ziyan dengan kecepatan seperti kilat. Angin yang menakutkan memaksa Ziyan mundur dalam kekalahan. Setelah menelan Raja Naga Barat dan Selatan, dia mengandalkan formasi Demon Transformasi Naga untuk menyerap banyak ahli di pulau itu. Kekuatan Raja Naga Utara sudah jauh melampaui Ziyan. Jika dia tidak sedikit takut dengan pedang pembunuh naga asli, Ziyan pasti sudah mati di tangan Raja Naga Utara. Ziyan mengatupkan gigi peraknya saat dia menghadapi serangan gila dari Raja Naga Utara. Dia dengan tegas menahan. Karena formasi Demon Transformasi Naga, para ahli dari Pulau Naga Timur tidak berani melangkah masuk. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi genangan darah jika mereka masuk dan akhirnya terus memperkuat Raja Naga Utara. Raja Naga Utara, cepat atau lambat penalaranmu akan terkikis oleh haus darah dan kamu akan menjadi binatang buas yang hanya tahu bagaimana cara membunuh. Cek-cek, tidak apa-apa jika aku menjadi binatang buas. Suku Naga Void kuno hanya bisa dipersatukan kembali oleh raja ini. Kaisar Naga hanya bisa menjadi aku. Tawa aneh Raja Naga Utara tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya tiba-tiba meraih tanah di bawahnya. 3 anggota suku Naga kuno di tanah dengan ekspresi sedih ditangkap dan diangkat melintasi angkasa. Setelah itu,
mereka diperlakukan sebagai senjata karena mereka dilemparkan dengan kejam ke Ziyan. Kaisar Naga, apa kau tidak berencana menyelamatkan orang? Cek, raja ini akan membiarkanmu menyelamatkanmu. Ziyan mengatupkan gigi peraknya. Dia melirik orang-orang yang terbungkus cahaya darah saat mereka terlempar. Dia dengan cepat terbang dan tangannya menghantam trio itu dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya keemasan melonjak dan cahaya darah aneh tersebar. Selanjutnya, gelombang kekuatan tersembunyi mengantarkan mereka bertiga keluar dari formasi Demon Transformasi Naga. Cek, Kaisar Naga yang baik. Bahkan raja ini sedikit tidak mau, Ziyan baru saja mengantarkan mereka bertiga saat darah bersinar. Raja Naga Utara muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. Ekspresi buas melonjak ke wajahnya yang padat. Tangan besarnya, yang berlumuran darah, dihantam ke bahu Ziyan dengan kecepatan seperti kilat. Gruk, kekuatan menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya dari bahunya. Uap berdarah, yang dipenuhi dengan bau busuk, segera menyebabkan rasa sakit yang hebat dari tubuh Ziyan. Seteguk darah segar dimuntahkan saat sosok halusnya terbang mundur di depan banyak mata yang cemas. Semuanya berakhir. Suku Naga Void kuno milikku. Raja Naga Utara mengungkapkan ekspresi gila saat melihat aura Ziyan menjadi sangat lamban. Dia tertawa garang saat dia melangkah maju. Setelah itu, dia muncul di depan Ziyan. Tangan besarnya kemudian meraih kepalanya. Para ahli dari Pulau Naga Timur di luar formasi darah sangat terkejut setelah melihat Ziyan diambil oleh kepalanya. Mata mereka memerah. Haha, Raja Naga Utara tertawa aneh. Namun, kecepatan tangannya tidak berkurang. Api merah muda tiba-tiba muncul dari kepala Ziyan tepat saat tangannya hendak mendarat di atas kepalanya. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan tangan Raja Naga Utara berhenti. Itu membeku di udara saat ekspresinya perlahan berubah menjadi suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap alam kosong di depannya. Suaranya yang padat bergema ke alam kosong. Xiaoyan, tunjukkan dirimu. Teriakan marah dari Raja Naga Utara bergema di dalam formasi darah ini dengan cara yang bergemuruh. Akhirnya, itu menyebar ke kejauhan, engah. Api merah muda, yang muncul di atas kepala Ziyan, dengan cepat menyebar setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Itu berubah menjadi penghalang api yang dengan kuat melilit Ziyan. Kabut darah yang menyebar di sekelilingnya akan mengeluarkan suara mendesis dan menghilang saat bersentuhan dengan penghalang api. Raja Naga Utara, kamu memang orang yang menyebabkan masalah. Ruang di samping Ziyan berfluktuasi setelah penghalang api terwujud. Segera, dua sosok perlahan muncul. Tokoh-tokoh ini adalah Xiaoyan dan Kailin, yang telah bergegas dengan kecepatan penuh. Itu Xiaoyan. Kemunculan Xiaoyan dan Kailin yang tiba-tiba menarik perhatian para anggota dari Pulau Naga Timur di luar formasi. Banyak tangisan gembira dengan cepat terdengar. Segera setelah itu, beberapa sesepuh sekali lagi menjadi kuburan. Meskipun mereka sadar bahwa Xiaoyan juga seorang elit Douseng setelah pertemuan terakhir mereka, situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan Douseng biasa akan berakhir dengan kematian, hati banyak orang tenggelam sedikit saat memikirkan kematian. Cek, Huang Tian itu benar-benar tidak berguna. Dia hanya berhasil menunda Anda untuk waktu yang singkat. Mata merah dari Raja Naga Utara memelototi Xiaoyan sementara semua orang diam. Dia menjilat darah dari sudut mulutnya sambil melanjutkan dengan senyuman tebal, namun, tidak apa-apa. Situasinya sudah diputuskan. Anda datang ke sini hanya menawarkan saya pengorbanan, ekspresi Xiaoyan tenang. Dia melirik Raja Naga Utara dan berhenti di tiga wajah aneh itu. Mengingat persepsi spiritualnya, dia bisa menebak mengapa kekuatan orang ini meningkat hanya dengan sekilas. Dia sedikit mengerutkan kening. Orang ini sebenarnya ganas ini. Batuk, Ziyan di samping tiba-tiba batuk seteguk darah segar sementara Xiaoyan merajut alisnya. Wajahnya sepucat spray. Darah dengan cepat menyebar dari bahunya dan mengikis tubuhnya. Meskipun konstitusi naga Phoenix melakukan yang terbaik untuk bertahan, gelombang rasa sakit yang hebat masih menyebabkan ekspresi Ziyan semakin pucat. Cek, meskipun Anda memiliki konstitusi naga Phoenix, bahkan Anda akan merasa tidak enak setelah diserang oleh formasi Demon Transformasi Naga. Raja Naga Utara tertawa liar di langit setelah melihat keadaan lemah Ziyan. Dia hampir mengubah seluruh populasi Pulau Naga Utara menjadi darah. Itu hanya mungkin untuk membalikkan keadaan dengan membayar harga yang menakutkan. Hatinya secara alami sangat bahagia setelah memaksa Ziyan ke dalam kondisi yang menyedihkan. Kenapa kalian berdua ada di sini? Ziyan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Wajah pucatnya membuat seseorang sakit hati. Matanya yang agak redup melirik Xiaoyan dan Kailin saat dia berkata dengan getir, masalah kali ini tidak akan mudah diselesaikan seperti yang terakhir kali. Orang ini telah melahap Raja Barat dan Selatan serta daging dari banyak anggota suku. Dia samar-samar telah mencapai bintang ke-6 dari kelas Douseng, bintang 6 Douseng. Meskipun kekuatan Ziyan telah meningkat dengan cepat selama 2 tahun ini, dia belum berhasil menembus bintang ke-5 dari kelas Douseng.
Dengan kekuatannya, dia tidak dapat mengalahkan Raja Naga Utara bahkan dengan konstitusi Naga Phoenix-nya. Jarak antara kedua bintang itu terlalu jauh. Xiao Yan tersenyum padanya tapi tidak menjawab. Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Ziyan, yang memancarkan udara berdarah darinya. Nyala api merah muda samar terlihat sebagian. Mencoba untuk mengeluarkan Transforming Dragon Blood Ki. Apakah menurutmu, Raja Naga Utara dengan dingin tertawa saat melihat tindakan Xiao Yan. Namun, tawanya hampir tidak terdengar ketika dia tertegun menemukan sulur darah Ki dengan cepat naik dari bahu Ziyan. Akhirnya, mereka lenyap. Api surgawi. Ekspresi terkejut segera melintas di mata Raja Naga Utara saat melihat sulur-sulur ini menghilang. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa api surgawi di tangan Xiao Yan tampak sedikit berbeda dari apa yang dia lihat saat itu. Xiao Yan mengabaikan Raja Naga Utara. Dia mengendalikan Purifying Demonic Lotus Flame dan mengedarkannya sekali di sekitar tubuh Ziyan. Semua Transforming Dragon Blood Ki di dalam tubuhnya ditelan dan diuapkan. Baru saat itulah dia perlahan menarik telapak tangannya. Wajah Ziyan sedikit pulih setelah Transforming Dragon Blood Ki di dalam tubuhnya tersebar, tapi dia masih tampak sangat lemah. Selain itu, tubuhnya perlahan menyusut di depan mata tertegun Xiao Yan dan Kailin. Dalam waktu singkat, dia telah kembali ke penampilan gadis kecil itu sejak saat itu. Saya terlalu lemah. Saya hanya bisa pulih dalam bentuk yang paling menghemat energi. Ziyan tertawa getir dan dengan lembut menjelaskan. Haha, penampilan ini jauh lebih manis. Xiao Yan mengusap kepala kecil Ziyan dan tertawa. Kailin dan kamu harus kembali. Serahkan ini padaku. Ziyan sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut mengatupkan giginya dan berkata, dia sangat kuat, saya tidak pernah mencoba menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Xiao Yan tertawa dan menjawab. Ziyan tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan sekali lagi melampaui dirinya setelah melihat wajahnya yang tersenyum. Sukacita dengan cepat muncul di wajah kecilnya. Apakah kamu butuh bantuan? Kailin dengan lembut bertanya di samping. Jika Raja Naga Utara yang berubah itu benar-benar memiliki kekuatan yang mirip dengan bintang 6 Doseng, hanya Xiao Yan saja, kekhawatiran melintas di matanya saat dia berpikir sendiri. Dia belum benar-benar mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Saat ini, masih banyak anggota suku Naga Void kuno dalam formasi ini. Anda harus turun tangan dan menyelamatkan mereka sementara saya menahannya. Jika tidak, dia akan bisa melahap darah dan doki dari orang-orang ini sesuai keinginannya. Kemudian, kekuatan bertarungnya akan mempertahankan puncaknya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit sambil terlihat cukup tenang. Iya, Kailin tidak dapat mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk, meraih Ziyan, dan menggerakkan tubuhnya, terbang keluar dari jangkauan pembentukan darah dalam prosesnya. Mereka muncul di depan para sesepuh dari Pulau Naga Timur. Para tetua buru-buru mengerumuni saat melihat mereka meninggalkan formasi. Wajah mereka sangat cemas. Jika sesuatu terjadi pada Ziyan, suku Naga Void kuno tidak akan pernah bersatu lagi. Raja Naga Utara tidak turun tangan untuk menghentikan Kailin dan Ziyan pergi. Dari cara dia melihatnya, kehidupan keduanya baru saja diperpanjang. Begitu dia menyelesaikan Xiao Yan, dia akan melahap semua orang yang hadir. Senyuman buas muncul di wajah Raja Naga Utara setelah dia memikirkan tentang kegembiraan dari melonjaknya kekuatannya. Darah dan dagingmu memiliki bau yang aneh. Ini mirip dengan Dragon Phoenix, tapi nampaknya bahkan lebih enak, lidah merah dari Raja Naga Utara itu diperpanjang. Dia menjilat darah di wajahnya. Kegembiraan khusus dengan cepat muncul di matanya. Dia membuat pernyataan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Dia secara alami, menyadari apa yang Raja Naga Utara katakan. Ada total 3 jenis kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya. Rasa enak ini harus berasal dari mereka. Namun, Xiao Yan tidak membalas keinginan sesat Raja Naga Utara. Dia mengangkat tangannya, dan api merah muda perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu yang sangat tinggi menguapkan doki berdarah di sekitarnya yang mengikisnya. Mata merah dari Raja Naga Utara terfokus ketika Transforming Dragon Blood doki yang sangat merepotkan bahkan tidak dapat mendekati tubuh Xiao Yan. Meskipun keinginan membunuhnya telah melonjak setelah melahap banyak orang, dia memiliki sifat yang kejam dan berhati-hati untuk memulai. Karenanya, dia tetap waspada bahkan pada saat ini. Tubuhmu memiliki garis keturunan Naga Phoenix. Secara kebetulan, Anda bisa merasakan pedang pembunuh naga. Mata Raja Naga Utara berkedip-kedip saat dia melangkah maju. Tubuhnya muncul tidak jauh di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Pedang merah darah besar di tangan Raja Naga Utara melepaskan bau berdarah yang menerkam ke hidung Xiao Yan saat dengan kejam menembus kepalanya. Palem musim semi kuning. Tubuh Xiao Yan mundur. Dia secara acak membuang Yellow Spring Palem dalam prosesnya, dan telapak energi besar itu bersiul ke depan. Ini bukan apa-apa.
Raja Naga Utara tertawa saat melihat serangan ini. Pedang besar yang berisi doki berdarah di tangannya menebas dan membelah telapak energi menjadi dua. Setelah itu, tubuh pedang itu diayunkan. Itu melepaskan 3 pedang besar bersinar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka menyerang Xiao Yan seperti petir. Sayap tulang hijau merah di punggung Xiao Yan dikepakkan untuk menghadapi serangan tajam Raja Naga Utara, menghindari mereka. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Raja Naga Utara sekali lagi menerkam dengan ganas. Serangan datang satu demi satu tanpa memberinya waktu untuk mengatur napas. Para sesepuh dari Pulau Naga Timur di luar formasi merasa sedikit cemas di hati mereka setelah melihat Xiao Yan jatuh dalam kerugian. Jika Xiao Yan dikalahkan, Pulau Naga Timur benar-benar akan menderita kekalahan besar. Saat itu, Raja Naga Utara yang gila akan menyerang lagi. Seluruh suku Naga Void kuno kemungkinan besar akan habis, Bang. Xiao Yan dengan keras bertabrakan langsung dengan Raja Naga Utara di tengah banyak pasang mata yang cemas ini. Darah di dalam tubuhnya bergejolak saat dia terhuyung-huyung mundur puluhan langkah. Dia memang hampir tidak bisa mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng, ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia menekan darah yang agak bergolak di dalam tubuhnya. Dia tidak dapat memperoleh hasil yang bagus dengan doki biasa saat melawan lawan dengan kekuatan seperti itu. Saya bisa mencoba teknik itu, mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia dengan cepat menarik aura di sekujur tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat asing. Little Yi di dalam tubuhnya tiba-tiba membuka matanya setelah tangan Xiao Yan mulai bergerak. Tubuhnya dengan cepat bangkit dan berhenti di antara alis Xiao Yan. Tangan kecil Yi kecil membentuk segel yang sama dengan Xiao Yan saat ini. Xiao Yan, itu benar-benar angan-angan dengan mencoba mengalahkan raja ini dengan kekuatanmu. Raja Naga Utara dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan membentuk segel tangan. Dia tidak memberi Xiao Yan waktu karena pedang besar di tangannya tanpa ampun menebas kepala Xiao Yan sambil ditemani oleh angin kencang. Manusia dan api merger, tubuh api pemusnahan. Teratai api kecil di mata Xiao Yan mulai berputar liar setelah segel tangan Xiao Yan dan Little Yi berhenti pada saat yang sama. Aura mengerikan seperti pemusnahan, yang menyebabkan ekspresi semua orang menjadi pucat, tiba-tiba menyapu dari tubuh Xiao Yan seperti badai. Ledakan. Setelah aura seperti pemusnahan menyapu tubuh Xiao Yan, tubuhnya terbakar saat ini. Api merah muda menutupi setiap bagian tubuhnya. Kulit, otot, tulang, selnya, setiap bagian tubuh Xiao Yan dipenuhi oleh api merah muda saat ini. Cici, api merah muda terbakar dengan ganas. Sementara api menyebar dengan liar, tubuhnya menjadi sebening kristal. Bahkan mungkin untuk melihat organ dalamnya melalui nyala api. Organ-organ dalam ini saat ini ditutupi oleh lapisan kristal merah muda. Sayap hijau merah di punggung Xiao Yan perlahan berubah bentuk. Akhirnya, mereka berubah menjadi sepasang sayap besar berwarna merah muda. Melihat dari kejauhan, itu seolah-olah dibuat dari kaca transparan, tampak sangat misterius. Tubuh api pemusnahan adalah metode melepaskan energi api surgawi ke batasnya dengan menggabungkannya dengan tubuh fisik seseorang. Ini membutuhkan kontrol yang hampir sempurna dari api surgawi karena api surgawi terlalu ganas. Meski sudah dimurnikan, bagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah. Tidak ada yang berani dengan mudah menggunakan api surgawi untuk mengubah konstitusi seseorang. Bahkan Xiao Yan tidak berani melakukannya, tetapi setelah Yi kecil muncul, bahaya tersembunyi semacam ini benar-benar lenyap. Little Yi dan Xiao Yan terhubung secara mental. Mereka seperti satu. Little Yi adalah roh api surgawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal mengendalikan api surgawi. Kondisi keras yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh api yang memusnahkan juga bisa dipenuhi olehnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan keterampilan ini setelah meninggalkan alam api iblis, tapi dia yakin dengan kekuatan tubuh api pemusnahan. Dari sudut pandang tertentu, tubuh api pemusnahan semacam ini hanya mengubah diri menjadi teratai api pemusnahan yang dapat digerakkan, memungkinkan serangannya menjadi sama menakutkannya dengan teratai api, namun, satu-satunya kerugian adalah bahwa doki yang diperlukan untuk digunakan tubuh api pemusnahan itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan dia tidak akan bisa menggunakannya lebih dari 1 menit. 1 menit akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, 1 menit ini bisa menentukan pemenang dalam pertarungan jika menyangkut ahli sejati. Aura pemusnahan yang tiba-tiba beriak keluar dari formasi terdeteksi oleh banyak anggota suku naga kuno di luar. Segera, banyak tatapan terkejut dilemparkan ke Xiao Yan. Aura yang sangat menakutkan, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kekuatannya benar-benar telah berkembang ke level seperti itu. Penatua Zuli memandang Xiao Yan dengan wajah iri. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan, dia masih sedikit melampaui Xiao Yan. Sekarang, bagaimanapun, dia telah terlempar ke sudut yang tidak diketahui. Sepertinya suku naga Void kuno kita akan diselamatkan. Sesepuh lainnya juga mengungkapkan wajah gembira. Awalnya,
Mereka mengira tidak mungkin menghentikan Raja Naga Utara yang gila bahkan dengan penampilan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan membuat mereka bersukacita. Ziyan, yang telah mengamati situasi di depan semua orang, mengungkapkan kegembiraan di matanya. Aura yang tiba-tiba meletus dari Xiao Yan membuatnya merasa diyakinkan. Seseorang yang hanya tahu bagaimana melakukan tindakan yang membingungkan. Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini. Raja Naga Utara menyipitkan mata merahnya saat Xiao Yan berubah. Dia tertawa, meskipun dia berbicara dengan cara yang merendahkan, kehati-hatian di hatinya sangat melonjak. Xiao Yan saat ini sudah membuatnya merasakan bahaya. Dia harus membayar harga yang sangat menyedihkan jika dia ceroboh. Tangannya yang berwarna darah dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak, naga darah, melahap langit. Mengaum, pembentukan darah besar, tiba-tiba bergejolak setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Jumlah darah Doki yang tak terukur berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara. Itu samar-samar membentuk naga darah buas yang lebih besar dari seluruh Pulau Naga. Sebuah suara yang dipenuhi dengan hasrat yang kejam dan membunuh perlahan terdengar. Bang-bang, banyak sosok naga kuno meledak di dalam Pulau Naga setelah Doki yang berdarah berkumpul. Mereka berubah menjadi kabut darah yang diserap ke dalam darah naga, menyebabkan tubuhnya menjadi merah cerah. Di sisi lain dari formasi darah, Kailin terus dengan cepat membuang anggota suku naga kuno keluar dari formasi darah. Meskipun dia cepat, banyak yang masih meledak menjadi kabut berdarah. Dia merajut alis halusnya dan melambaikan tangannya. 10 lampu 7 warna meletus darinya. Tingkat dia menyelamatkan orang-orang itu melonjak. Cek-cek, formasi transformasi naga iblis dapat dianggap sebagai keterampilan tertinggi suku naga kuno saya. Potongan sampah itu benar-benar berpikir untuk menghancurkannya. Mereka benar-benar sangat bodoh. Kegilaan di wajah Raja Naga Utara menjadi lebih padat saat dia menatap naga darah besar yang tak tertandingi di langit. Dia melirik Xiao Yan dari jarak dekat di depannya. Tubuhnya bangkit dan akhirnya berubah menjadi pancaran darah yang mengalir ke mulut besar naga darah itu. Setelah Raja Naga Utara menyerang tubuh naga darah, kilau yang memancar dari seluruh bagian naga darah berkumpul padanya. Cahaya darah redup bertahan di sekitar permukaan tubuhnya. Sisik naga besar itu berkedip dengan kilau dingin, memberi mereka penampilan seperti kehidupan. Mengaum, mata besar naga darah mengandung aura berdarah yang tak ada habisnya saat mereka fokus pada Xiao Yan dengan cara yang sedingin es dan tanpa ampun. Tubuh besar yang tak tertandingi bergetar saat membuka mulut besarnya yang ganas. Cahaya darah setinggi 10.000 kaki yang berisi aura berdarah, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, bergegas menuju Xiao Yan seperti naga yang marah. Hati-hati, cahaya darah keluar saat Ziyan memperingatkan Xiao Yan. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dalam cahaya darah. Jika seseorang diserang olehnya, bahkan bintang 5 elit Doseng kemungkinan akan menderita cedera serius. Haha, Xiao Yan, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan membantu mengambil nyawamu. Raungan bangga Raja Naga Utara bergema di seluruh dunia kosong saat dia menyaksikan cahaya darah menembus kehampaan. Mata Xiao Yan perlahan terbuka saat dia menghadapi raungan Raja Naga Utara. Kedua mata hitamnya menjadi sebening kristal, tetapi teratai api di dalam tubuhnya berputar dengan cara yang menakutkan. Kekuatan seperti itu, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan cepat mengamati situasinya saat ini. Wajahnya yang seperti kaca merah muda menunjukkan keracunannya. Dia saat ini adalah Purifying Demonic Lotus Flame. Jika dia memiliki Doki yang cukup, Xiao Yan bahkan bisa melepaskan kekuatan destruktif dari api lotus pemurnian iblis. Dia bisa membakar gunung dan merebus laut hanya dengan mengangkat tangannya. Tidak ada batasan untuk api surgawi ini. Baik manusia dan api telah benar-benar bergabung bersama, satu-satunya orang di seluruh benua Doki yang bisa mencapai level ini hanyalah Xiao Yan. Aura panas yang tak tertandingi perlahan-lahan meludah dari mulut Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik cahaya darah yang dengan cepat membesar di matanya. Sudut mulutnya melengkung. Namun, dia tidak mempersiapkan pertahanan apapun. Sayap api di punggungnya dikepakkan dengan lembut. Setelah itu, dia berubah menjadi meteorit api di depan banyak mata yang terkejut. Dia bertabrakan langsung dengan lampu darah. Mereka bertabrakan pada saat itu, tetapi mata semua orang menyusut saat cahaya berdarah, yang dipenuhi dengan energi berdarah yang menakutkan yang dapat dengan mudah mengalahkan Doseng bintang 5, dengan cepat meredup saat bersentuhan, mata semua orang menyaksikan saat cahaya yang menembus kehampaan dengan cepat melemahkan momen tabrakan. Selain itu mulai perlahan berubah bentuk karena melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok seperti bintang jatuh melintas dengan kecepatan seperti kilat pada saat yang sama, cahaya darah hancur hanya dengan satu sentuhan saat keduanya melakukan kontak. Apalagi, itu telah runtuh tanpa ada perlawanan. Bang! Cahaya darah akhirnya menjadi ilusi di depan mata naga darah, yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sosok cahaya api terus terbang seperti bintang jatuh. Itu dengan cepat diperbesar di matanya.
Raja ini tidak akan gagal. Terhadap serangan liar dan kekerasan Xiao Yan, ekspresi gila mulai melonjak di mata naga darah yang telah digabungkan dengan Raja Naga Utara. Dia sudah sendirian. Jika dia kalah, dia tidak akan lagi menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mengaum, cahaya darah yang menyilaukan dengan gila meletus dari tubuh besar naga darah itu. Itu berkumpul di dalam mulut ganasnya yang besar dengan kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya, itu berubah menjadi manik-manik gelap berukuran 5 kaki yang terkondensasi dari darah. Permukaan manik berdarah itu ditutupi garis-garis yang tampak seperti pembuluh darah. Aroma berdarah yang tak tertandingi menyebar melalui alam kosong. Swoosh! Manik darah itu baru saja muncul saat kegilaan di mata Raja Naga Utara melonjak. Dia dengan kejam menembak manik itu ke arah Xiao Yan di depannya. Naga darah segera mulai hancur setelah manik darah ditembakkan, seolah-olah semua energinya telah tersisa dengan manik darah, manik jiwa naga. Bajingan ini bahkan tidak melepaskan jiwa dari anggota suku. Mata naga void kuno di luar formasi darah dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah melihat manik berwarna darah. Raja Naga Utara tidak hanya melahap daging dari banyak suku, dia juga tidak melepaskan jiwa mereka. Sosok halus Xian gemetar. Keinginan membunuh di matanya sangat padat. Raja Naga Utara tidak peduli dengan amukan yang lain. Mata merahnya terus menatap Xiao Yan yang terbang di atasnya. Xiao Yan kemudian bertabrakan dengan manik darah. Senyum kejam dan buas segera terangkat di wajahnya. Xiao Yan, pergi dan mati.